Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ariska Rahmawati dari kelas O. Video ini saya buat guna memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu. Di sini saya berperan sebagai General Manager dari perusahaan PT Bulan Sabit yang mana bergerak di bidang food and beverage. Saya akan menjelaskan bagaimana cara saya melakukan rekrutmen, pemasaran, dan juga siklus pembelian. Nah, ini adalah odo.com atau website yang akan saya gunakan untuk melakukan rekrutmen. Terlihat fitur Odo sangat lengkap, tapi kita akan mencari sumber daya manusia, lalu memilih rekrutmen. Saya mendaftarkan diri agar dapat melanjutkan proses rekrutmen. Klik mulai sekarang. Dan ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil mendaftarkan diri. Klik create untuk membuat posisi jabatan yang dibutuhkan. Yang pertama, saya akan membuat staf produksi. Lalu klik create. Lalu saya membuat yang kedua, yaitu posisi jabatan digital marketer. Yang ketiga adalah HR staff atau staf sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah finance admin atau admin keuangan. Beginilah tampak jadinya dari posisi jabatan yang sudah saya buat. Berhubung ini hanyalah contoh, sehingga tidak ada aplikan terdaftar, sekarang saya akan kasih tahu bagaimana cara membuat data si pelamar. Nanti akan seperti apa jadinya ketika sudah ada data pelamar yang masuk. Lalu di bawah ini ada add attachment atau lampirkan file, bisa berupa CV atau pengalaman pekerjaan lainnya. Begitu juga dengan posisi jabatan lainnya, step-stepnya sama saja. Nah, tadi kan setelah mengisi data diri, dilanjutkan ada step interview pertama, interview kedua, ada kontrak kerja. Untuk interview ini kita juga bisa atur tanggalnya, kapan akan melaksanakan interview untuk si pelamar. Dan yang terakhir yaitu tanda tangan kontrak. Nah, bisa dilihat ada warna hijau hire di sini, itu tandanya sudah terjadi kesepakatan antara pelamar dengan manajer staff, manajer SDM. Nah, itu tadi adalah langkah saya melakukan rekrutmen menggunakan website Odo. Konsep pemasaran yang saya buat sudah seperti pada umumnya, yaitu ada dua, offline dan juga online. Yang pertama adalah offline. Sini kami akan menekankan untuk melakukan promo dine-in, yang mana seperti ada potongan atau menggunakan e-wallet ketika dine-in. Lalu selanjutnya ada promosi dari mulut ke mulut. Lalu yang kedua yaitu menggunakan pemasaran secara online. Sudah sangat kita sering dengar ya bagaimana cara melakukan promosi secara online, yaitu menggunakan media sosial di Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dalam medsos ini kami akan melakukan juga periklanan atau yang disebut dengan ads.
entah itu Instagram Ads, Facebook Ads, atau Google Ads. Selanjutnya ada SEO atau alat pencarian yang menggunakan website agar traffic bisnis kami naik. Dengan begitu, para konsumen yang sedang mencari suatu menu, dia akan menemukan nama perusahaan kami di atas, sehingga itu cukup menarik para konsumen. Selanjutnya ada endorsement. Maraknya media sosial belakangan ini sangat membuat segala aktivitas publik dilakukan secara online juga. Apalagi target pasar kita adalah anak-anak muda, yang mana 24/7 kan main HP terus. Sehingga kami merasa perlu bantuan dari influencer media sosial untuk melakukan review dari produk F&B kami. Yang terakhir ada sponsorship. Yaitu ketika ada pihak yang lain mengadakan acara, lalu perusahaan kami akan mendukung berupa sumbangan, entah itu dana, entah itu dari produk usaha kami, yang mana akan mencantumkan nama perusahaan kami. Terdapat 8 siklus pembelian terhadap produk F&B kami. Pertama dimulai dari purchasing, yaitu pembelian bahan baku. Kedua, ada receiving, yaitu penerimaan bahan baku tersebut untuk dicek kualitasnya dan kuantitasnya, apakah sesuai atau tidak. Yang ketiga, ada storing dan issuing, yaitu memperbarui stok dan mengontrol bahan baku. Lalu yang kelima ada preparing dan presenting, yaitu menyajikan produk F&B kami kepada konsumen. Yang ketujuh ada serving. Sama seperti preparing dan presenting, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Dan yang terakhir yaitu consuming. Di sini dari sisi konsumen, mereka sudah dapat menikmati produk F&B yang telah kami sajikan. Setelah mengonsumsi, konsumen dapat melakukan pembayaran kepada kasir untuk dicatat transaksi pembeliannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya mengenai siklus pembelian produk F&B dari perusahaan PT Bulan Sabit. Sekian pemaparan jawaban UTS dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, karena kesempurnaan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.